Bab 665, Kecantikan Nyonya Memukau di Pesta Ulang Tahun. Keluarga Smith datang terlambat dan mereka jelas tidak tertarik untuk merayakan ulang tahun Charleston. Keluarga Park juga datang terlambat. Keluarga Park turun dari Rolls-Royce yang mewah. Ketika Park Sang-jun melihat Smiths, dia tersenyum dan menyapa mereka. Tom, tunggu aku. Kita akan masuk bersama. Son berbalik dan melihat keluarga Park, termasuk Park Sang-jun, kedua putranya dan putrinya. Son sudah melihat keluarga Park sebelumnya, tetapi kali ini, dia akhirnya memperhatikan Park Anya dan tercengang olehnya. Park Sang-jun dan kedua putranya mengenakan jas dan sepatu kulit. Mereka terlihat sangat tampan dan gagah. Sementara itu, Park Anya juga berpenampilan sembilan. Dia mengenakan gaun hitam dengan garis leher terjun. Gaun ini sangat terbuka. Itu mirip dengan yang dikenakan Jennifer Lopez pada upacara Grammy Award ke-42. Untuk pertemuan besar itu, Park Anya mengenakan setelan putih yang menutupi seluruh tubuhnya. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Park Anya, seorang wanita yang berusia hampir 40 tahun, memiliki sosok yang sangat jahat. Dia sama sekali tidak kalah dengan selebriti wanita seksi manapun. Son juga tercengang. Son buru-buru berjalan ke depan dan berjabat tangan dengan Park Sang-jun. Park, sungguh kebetulan. Kita seharusnya mengemudi bersama. Petik 2. Park Sang-jun tersenyum. Sepertinya keluarga kita sinkron. Kami tiba di waktu yang sama, hahaha. Park Chan-yang dan saudara-saudaranya juga membungkuk dengan sopan. Halo Paman. Son tidak bisa tidak menilai sosok anggun Park Anya. Dia tidak mencoba untuk berhati-hati sama sekali. Dia berjalan ke arahnya dan berkata, pakaian Nona Park Anya hari ini bisa membuat pria manapun tergila-gila. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan dansa pertamamu nanti. Akan ada makan, minum, dan menari di pesta ulang tahun Charleston hari ini. Park Anya melirik wanita pirang di samping Son. Jika Nyonya Smith tidak keberatan, itu akan menjadi kehormatan saya. Nyonya Smith tersenyum. Tentu saja aku tidak keberatan Tom berdansa dengan wanita cantik seperti itu. Keluarga Park tahu betul bahwa Smith saat ini dikendalikan oleh keluarga Handley. Pada awalnya, mereka merasa sedikit menakutkan dan menjaga jarak. Namun, setelah terbiasa, mereka merasa perlu untuk lebih dekat dengan mereka dan mungkin mempelajari keterampilan mereka. Jika kedua keluarga berhasil menguasai keluarga Rong dan geng, bukankah seluruh dunia akan sepenuhnya berada dalam genggaman mereka? Oleh karena itu, Park Sang-jun sangat senang melihat Tom Smith tertarik pada putrinya. Tak lama kemudian, kedua keluarga itu tiba di lobi hotel. Saat mereka masuk, mereka menyadari bahwa semua orang dari keluarga lain sudah hadir. Tempat itu penuh dengan musik dan tawa. Jesse dan Jordan berdiri di dekat pintu untuk menyambut para tamu. Dan Nyonya Smith, Anda berdua berpakaian sangat elegan malam ini. Silakan masuk. Jesse mengundang Smiths masuk. Pada saat yang sama, Jordan mendekati keluarga Park. Meskipun Jordan membenci keluarga Park, hari ini adalah pesta ulang tahun kakeknya. Karena mereka berkenan untuk muncul, Jordan cukup sopan untuk menyambut mereka dengan senyuman. Jordan berkata, "Selamat datang, keluarga Park, silakan masuk dan makan." Ketiga pria taman itu mengangguk pada Jordan dan berjalan masuk tanpa berkata apa-apa. Jordan kemudian menghentikan Park Anya yang membuntuti di belakang. Pada saat ini, lagu romantis bahasa Inggris, Janji Tidak Mudah, mulai diputar. Mata Jordan dan Park Anya bertemu saat lagu cinta klasik ini diputar. Salah satunya adalah pria muda yang tampan, sementara yang lain adalah wanita luar biasa dengan aura elegan. Keduanya berdiri saling berhadapan. Dengan penampilan mereka yang menakjubkan dan aura agung, mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Hai, Jordan menyapa Park Anya dengan senyuman. Suaranya lembut, rendah dan magnetis. Hai, Park Anya menanggapi dengan lembut. Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengukur gaunnya. Dia terkejut. Dia tidak menyangka Park Anya akan mengenakan ini ke pesta ulang tahun kakeknya. Ini terlalu gemerlap dan terbuka. Sama seperti burung merak yang melebarkan sayapnya ke jodoh, Park Anya pasti berpakaian seperti ini untuk memikat lawan jenis. Siapa yang dia coba tarik? Miyamoto Masaki sekarang adalah antek keluarga Stelle. Tentu saja dia berusaha menarik Jordan. Dia pasti memakaikan gaun ini untukku. Hehe, Nyonya hampir 40 tahun. Kenapa dia masih terlihat seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta? Dia sangat manis.
Jordan sangat gembira. Itu masih sama untuknya. Dia tidak benar-benar ingin menikahi atau meniduri Park Anya sekarang, tetapi dia masih ingin dia jatuh cinta padanya. Terakhir kali mereka bertemu, Jordan sudah merasakan bahwa Park Anya sekarang mengenalinya sebagai pria yang layak. Jordan tersenyum bahagia. Sayang, gaunmu sangat terbuka. Jika Anda adalah istri saya tidak akan pernah membiarkan Anda keluar dengan pakaian seperti ini. Bagaimana saya bisa tahan membiarkan pria lain mengagumi sosok wanita saya yang baik? Petik 2. Park Anya membalik rambut panjangnya yang indah dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bukan istrimu, jadi kamu tidak berhak mendikte pakaianku. Jordan sejenak tercengang. Mengapa Park Anya berbicara kepadanya dengan cara yang begitu jauh? Seolah-olah dia sengaja menjauhkan diri darinya. Anya, Jordan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Namun, Park Anya, yang membawa tas LV eksklusif, memotong, permisi. Dengan itu, dia berjalan masuk. Miyamoto Chujiro melihat keluarga Park datang dan segera berkata, Park Sang-jun, kamu sangat terlambat. Kami sudah menghabiskan satu putaran minuman. Anda bilang Anda akan membawa hadiah yang luar biasa untuk Tuan Stelle. Aku ingin tahu apa itu. Pada saat ini, sudah ada banyak kotak hadiah di depan Charleston. Setiap kotak hadiah mungkin bernilai jutaan. Park Sang-jun tahu bahwa hadiah mereka untuk Charleston akan menunjukkan kekuatan keluarga. Keluarga lain juga akan memandang rendah Anda jika hadiah Anda terlalu buruk. Hadiah yang diberikan oleh 8 keluarga besar benar-benar berbeda dari yang diberikan oleh keluarga kaya lainnya. Biasanya, seseorang akan dapat melihat sekilas betapa berharganya sebuah hadiah. Misalnya, barang-barang mewah bermerek terkenal itu. Namun, masing-masing dari 8 keluarga besar memiliki aset tak terbatas. Barang-barang mewah bermerek bukanlah apa-apa bagi mereka dan akan dianggap vulgar untuk memberikannya sebagai hadiah. Park Sang-jun menatap Park Chan-yang. Park Chan-yang segera berjalan ke Charleston dengan sebuah kotak hadiah. Dia membukanya di depan Charleston. Ada 4 naga emas di dalam kotak hadiah. Park Sang-jun berkata, dalam mitologi kuno, ada 4 raja naga yang menguasai lautan. Hadiah kami untukmu adalah 4 raja naga. Bab 666, merebut wanita Jordan. 4 raja naga laut. Keempat naga yang bersinar ini masing-masing mewakili salah satu dari 4 titik mata angin, utara, selatan, timur dan barat. Hadiah Park Sang-jun benar-benar bijaksana. Dia benar-benar telah memberikan hadiah istimewa. Charleston sangat menyukainya. 4 raja naga laut. Naga adalah makhluk mitos paling kuat di dunia. Mereka adalah raja dari segala raja. Keempat patung ini begitu indah dan mempesona. Mereka harus terbuat dari bahan yang sangat mahal dan langka. Saya sangat menyukai hadiah ini, Tuan Park. Terima kasih. Dengan itu, dia memberi isyarat kepada seseorang untuk menyimpan hadiah itu. Tapi Park Sang-jun berkata dengan sangat arogan, Tuan Stelle, kamu tidak berpikir bahwa aku hanya akan memberimu sebuah karya seni yang hanya bisa dikagumi, kan? Charleston terkejut. Apakah patung-patung ini memiliki kegunaan lain? Park Sang-jun tersenyum. Stelle, tolong putar salah satu Raja Naga Laut. Charleston sangat penasaran. Dia mengulurkan tangan dan memutar Raja Naga Laut Timur. Park Sang-jun berkata, Raja Naga Laut Timur. Tuan Stelle, Anda bisa mengirim drone ke timur untuk melihat apakah ada perubahan cuaca di sana. Semua orang terkejut dengan kata-kata Park Sang-jun. Mungkinkah 4 Raja Naga Laut bukan hanya sebuah karya seni? Bisakah mereka benar-benar memanggil angin dan hujan? Jika itu masalahnya, ini akan menjadi hadiah yang fenomenal. Charleston segera memerintahkan Jesse, kirim drone ke timur untuk menyelidiki. Proyeksikan gambar kamera ke layar aula untuk dilihat semua orang. Jesse segera menurut. Iya Pak. Jesse menerbangkan drone ke tempat yang berjarak belasan kilometer ke timur. Ah, kenapa tiba-tiba hujan? Ada banyak orang berkumpul, semua bersiap untuk berkemah semalam. Hujan deras yang tiba-tiba membuat mereka lengah. Semua perwakilan keluarga bertepuk tangan dan bersorak ketika mereka melihat rintik hujan turun. Ketua Rong berkata, keluarga Park benar-benar menyembunyikan kemampuan mereka dengan baik. Mereka sebenarnya tahu bagaimana mengendalikan cuaca. Jika ada kesempatan, kita harus mendiskusikan ini bersama-sama. Park Sang-jun tersenyum dan berkata dengan rendah hati, kami masih belum bisa dibandingkan dengan keluarga Rong. Ketua Rong, Anda menyanjung kami, haha. Meskipun dia rendah hati, dia masih merasa sangat sombong.
Semua keluarga telah berusaha keras dalam penelitian mereka selama beberapa dekade terakhir. Akibatnya, mereka menemukan banyak penemuan mengejutkan. Saat ini, hanya keluarga Smith yang belum memberikan hadiah mereka. Miyamoto Chujiro bertanya, "Tom, hadiah apa yang kamu siapkan untuk Tuan Stelle?" Son berjalan ke depan dengan senyum aneh dan memberikan sebuah kotak kayu antik. Membukanya, ada batu hitam dan putih di dalamnya. Ada banyak simbol seperti mata di batu itu. Jika seseorang memiliki tripofobia, mereka akan merinding. Sekilas, batu ini tidak terlalu menonjol. Namun, mereka yang tahu tentang tali akan tercengang. Maniksi. Charleston langsung mengenali hadiah Son. Ketua Rong bertanya, "Maniksi, apa itu?" "Tuan Stelle, bisakah Anda menjelaskan kepada kami?" Tidak banyak orang yang tahu apa itu manik-maniksi. Charleston berkata, manik-maniksi dianggap memberikan manfaat spiritual yang positif. Mereka umumnya dihargai sebagai jimat pelindung. Manik-maniksi yang paling berharga adalah yang kuno, terbuat dari batu akik alami. Asal-usul manik-manik kuno itu adalah sebuah misteri. Tapi ada juga manik-maniksi tiruan yang diproduksi massal dengan mesin. Sehun mendengus. Stelle, apa menurutmu aku benar-benar akan memberimu maniksi tiruan?" Charleston berkata dengan serius, "Tentu saja tidak. Bolehkah saya bertanya berapa umur maniksi ini?" Son berkata dengan acuh tak acuh, "Berusia 2600 tahun. Itu dibawa dari India kuno." Semua orang terkejut. Benda kecil ini sebenarnya adalah barang antik. Itu adalah item yang berusia lebih dari 2000 tahun. Miyamoto Chujiro dengan cepat memuji, sesuatu dari lebih dari 2000 tahun yang lalu pasti bernilai jutaan. "Tom, hadiahmu ini sangat berharga. Hadiah itu memang asli dan sangat mahal." Namun, Charleston dan Jordan keduanya tampak sangat serius. Ini karena manik-maniksi sangat mirip dengan aksesori yang dikenakan Tom. Orang harus tahu bahwa aksesori di tubuh Tom bukanlah aksesori biasa. Itu adalah alat sihir yang digunakan Son untuk mengendalikan tubuh Tom. Ketua Rong tersenyum. "Aku ingat sekarang. Saya bertemu dengan superstar seni bela diri China, Jet Li, 10 tahun yang lalu. Dia mengenakan manik-manik ini di lehernya, tapi itu tidak seindah hadiah Tom." Charleston memaksakan sebuah senyuman. "Terima kasih atas hadiah murah hati Anda, Tuan Smith." Dengan itu, dia meminta Jesse untuk menyingkirkan kotak hadiah itu. Tapi Son bertanya, "Tuan Stelle, kenapa kamu tidak memakainya sekarang? Anda harus tahu bahwa manik-maniksi ini bermanfaat bagi tubuh manusia. Bahkan bisa menurunkan tekanan darah tinggi." Son yang jahat mencoba memaksa Charleston untuk memakai manik-maniksinya sekarang. Jordan sekarang semakin yakin bahwa manik-maniksi ini bukan sesuatu yang bagus. Dia ingin kakek memakai manik-maniksinya sehingga dia bisa mengendalikannya. "Betul sekali. Ini adalah barang antik yang langka dan berharga. Tuan Stelle, Anda harus memakainya sekarang," kata Park Sang-jun. Perwakilan keluarga lainnya juga setuju bahwa Charleston harus memakainya sekarang. Tapi Charleston tidak berani. Tepat ketika Charleston berada dalam dilema, Jordan tiba-tiba melangkah maju dan meraih manik-maniksi. Ada tali hitam yang dijalin melalui manik-manik itu dan dia menggantungkannya di lehernya. "Kakek, aku sangat menyukai manik-maniksi ini. Bisakah Anda memberikannya kepada saya?" Petik 2. Jordan menyeringai seperti anak nakal. Perwakilan keluarga lainnya tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Mereka mengira Jordan hanyalah cucu yang manja dan manja. Mereka tidak tahu bahwa Jordan menyelamatkan kakek ini. Jordan berpikir, "Saya seorang dewa. Jika Anda berani mengendalikan saya, Anda akan menderita serangan balasan. Sama seperti ibumu." Jordan tidak takut akan hal-hal ini karena dia mungkin adalah dewa baru. "Sial, Yordania sialan. Dia merusak rencanaku." Sehun sangat marah. Jordan telah merebut maniksi miliknya yang tak ternilai dari kakeknya dan mengacaukan rencananya. Charleston mengangguk pada Jordan dan tersenyum. "Baiklah, terima kasih sudah datang untuk merayakan ulang tahunku. Semuanya, tolong nikmati dirimu malam ini. Tolong jangan berdiri di atas upacara. Saya harap semua orang bersenang-senang malam ini." Dengan itu, para tamu menuju ke bar atau meja prasmanan. Mereka makan, minum, dan mengobrol. Setelah beberapa saat, lagu dansa yang sangat elegan dimulai. Alunan biola pertama memenuhi seluruh aula. Ini adalah lagu yang dibuat khusus oleh Jordan untuk pesta malam ini. Dia berencana meminta Park Anya untuk menari mengikuti lagu ini.
Ini akan menjadi dansa pertama malam itu. Dia perlahan bergerak menuju Park Anya. Namun, pada saat ini, Son juga datang. Dia ingin merebut wanita Jordan. Bab 667, Park Anya menolak Jordan 2 kali. Park Anya duduk dengan anggun di kursinya, menunggu para pria memintanya berdansa. Dua pria muncul di depannya. Son memperhatikan Jordan dan bertanya dengan heran, "Oh, Jordan juga di sini untuk mengundang Miss Park berdansa. Perbedaan usia antara Anda dan Miss Park agak jauh, bukan?" Petik 2. Jordan menjawab, "Tuan Smith, apakah Anda mengatakan bahwa Park Anya sudah tua?" Petik 2. Son melirik Park Anya dan dengan cepat menjelaskan. "Miss Park, aku jelas tidak bermaksud begitu." Park Anya tersenyum dan mengangguk. "Tidak apa-apa, Tuan Smith." Son tahu bahwa Jordan tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka terlibat lebih jauh, dia mungkin akan tertipu untuk mengungkapkan asal-usulnya lagi. Son langsung berkata, "Jordan, sebelum tiba di pesta, Nona Park Anya sudah setuju untuk berdansa terlebih dahulu denganku. Jika kamu ingin berdansa dengan Nona Park, kamu dapat melakukan dansa kedua setelah kita selesai." Jordan mencibir. "Apa lelucon? Ini pestaku. Ini adalah perayaan ulang tahun kakek saya. Saya pribadi membuat lagu ini untuk Miss Park Anya. Selain itu, saya sudah mengenal Park Anya dari sebelumnya. Anda ingin saya memiliki dansa kedua. Apakah kamu layak berada di depanku?" Petik 2. Jordan sangat marah. Son tidak tahu tempatnya. Dia tidak tahu seberapa dalam hubungan antara Jordan dan Park Anya. Jordan telah menyelamatkan nyawa Park Anya. Son merasa agak malu dengan kata-kata Jordan. Tapi dia laki-laki dan jika dia menyerah sekarang, itu akan menunjukkan bahwa dia takut pada Jordan. Jordan telah membunuh ibunya. Dia tidak akan takut pada anak ini. Son berkata, "Kami akan membiarkan Miss Park Anya memutuskan." Son bersikeras untuk bertahan sampai akhir. Dia lebih suka dipermalukan oleh Park Anya daripada pergi karena Jordan. Tentu, Jordan juga sangat percaya diri. Dia percaya bahwa Park Anya pasti akan memilihnya. Park Anya mengulurkan tangannya yang ramping. Tangannya yang halus dan mulus tampak seperti milik seorang gadis muda berusia 20 tahun. Dia jelas telah merawat dirinya sendiri dengan baik. Tapi tangan kanan ramping itu tidak dijulurkan ke arah Jordan, melainkan ke arah Son. Park Anya memilih Son. Apa? Jordan terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Park Anya akan memilih pria lain. Bukankah dia berpakaian seperti ini malam ini untuk menyenangkannya? Kenapa dia memilih orang lain? Hahaha, terima kasih. Son sangat senang. Dia tidak menyangka Park Anya akan memilihnya. Dia meraih tangan Park Anya dan membawanya ke lantai dansa. Diiringi musik romantis, tangan kanan Park Anya yang cantik dipegang tangan kiri Son yang layu. Park Anya juga meletakkan tangan kirinya di bahu Son, sementara tangan kanannya melingkari pinggang ramping Son. Ini adalah postur standar untuk tarian formal. Semua pasangan penari melakukannya. Tidak ada yang memalukan tentang ini. Namun, Jordan sangat terpancing saat melihatnya. Wanita yang disukainya sedang diduduki oleh iblis seperti Son. Dan yang paling penting, Park Anya mengenakan sangat sedikit hari ini. Keduanya begitu dekat satu sama lain. Son mendapatkan tiket gratis. "Mengapa? Kenapa kamu memilih dia dan bukan aku? Bukankah kau berdandan untukku malam ini?" Jordan sangat marah. Dia berharap dia bisa bergegas sekarang dan membunuh Son. Lagi pula dia akan segera mati. Charleston memperhatikan bahwa Jordan tampak agak aneh dan segera datang untuk menghiburnya. "Anak, ada apa?" Charleston memperhatikan bahwa Jordan menatap Park Anya dan Son yang menari dengan cemburu. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jordan berkata, "Park Anya sebenarnya memilih untuk berdansa dengannya daripada aku." Charleston menghiburnya. "Jordan, kamu juga tahu bahwa keluarga Park juga mengetahui rahasia keluarga Smith. Park Chan yang juga menyaksikan metode pembunuhan yang aneh dan menakutkan di Kastil Smith malam itu. Bagaimanapun Park Anya adalah seorang wanita. Dia pasti memilihnya karena takut. Jangan terlalu banyak berpikir." Setelah dihibur oleh kakeknya, Jordan langsung merasa jauh lebih baik. Betul sekali. Park Anya pasti takut pada Son dan tidak berani menolaknya. Itu sebabnya dia memilihnya. Petik 2. Memikirkan hal ini, Jordan merasa lebih baik. Segera, tarian pertama selesai. Ketika itu berakhir, Son bahkan mencium tangan Park Anya. Setelah itu, Son berjalan melewati Jordan dengan ekspresi puas. "Jordan,
Tarian Nona Park sangat indah. Teknik dan sosoknya luar biasa. Ada beberapa kali ketika saya begitu terganggu oleh sosoknya yang baik sehingga saya tidak sengaja menginjak gaunnya. Untungnya, Bu Park tidak keberatan, haha. Sekarang setelah saya selesai dengannya, Anda dapat mengambil alih dari saya. Petik 2. Jordan mengepalkan tinjunya karena marah. Jika Jordan tidak berencana untuk membunuhnya nanti, dia akan meninjunya sekarang. Tetapi Jordan tidak ingin merusak rencananya sendiri, jadi dia menanggungnya. Untungnya, 3 tahun pernikahannya dengan Hailey telah melatih temperamennya. Kalau tidak, dengan harga dirinya, bagaimana dia bisa mentolerir kesombongan Son? Sekarang, Jordan tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dia hanya bisa berdansa kedua dengan Park Anya. Menjadi wanita yang kedua kalinya. Itu adalah penderitaan yang mengerikan bagi Jordan. Pada saat itu, lagu dansa kedua dimulai. Itu adalah lagu tema dari film La La Land. Jordan dan Park Anya sama-sama menyukai film ini. Lagu ini terlalu cocok untuk mereka. Jadilah itu. Nyonya terpaksa berdansa denganmu karena dia takut padamu. Jordan menghibur dirinya sendiri dan bersiap untuk berjalan menuju Park Anya untuk mengundangnya ke pesta dansa kedua. Namun, pada saat ini, Park Anya justru berinisiatif untuk berjalan ke arah Geng Anli dan putranya yang tinggi dan tampan, Geng Weilun. Park Anya berjalan ke arah Geng Weilun dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Geng, bolehkah aku berdansa denganmu?" Jordan tercengang. Park Anya tahu bahwa Jordan sedang menunggu untuk berdansa dengannya, tetapi dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk mengundang pria lain. Hahaha. Son tertawa terbahak-bahak saat melihat itu. Jordan, sepertinya kamu tidak akan bisa mendapatkan tarian keduanya. Bu Park punya selera yang bagus, haha. Dia lebih suka pria bangsawan. Jordan sangat marah. Son bukan pria bangsawan. Dia baru saja mengendalikan tubuh Tom Smith. Tidak tahan lagi, Jordan berjalan mendekat. Pada saat ini, Geng Weilun memegang tangan Park Anya. Jordan berjalan mendekat dan meraih pergelangan tangan Park Anya, dengan paksa memisahkan tangan mereka. Jordan, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu berperilaku begitu kasar. Petik 2. Geng Weilun sangat marah. Bab 668, aku ingin kamu memintaku berlutut. Geng Weilun masih sangat muda, bahkan lebih muda dari Jordan. Selain itu, keluarganya memiliki status yang sangat tinggi di antara 8 keluarga besar, kedua setelah keluarga Rong. Oleh karena itu, dia sangat angkuh dan tidak menghargai Jordan sama sekali. Melihat Geng Weilun dan Jordan akan bentrok, Geng Anli yang sedang minum di samping bergegas mendekat dan menarik lengan putranya. Weilun, mengapa kamu berdebat dengan Jordan? Jangan terlalu tidak peka. Geng Weilun berkata dengan keras kepala, Bu, mengapa kamu terus membela Jordan? Geng Anli terdiam sejenak sebelum menjawab, hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Jordan. Bagaimana Anda bisa merebut pasangan dansanya? Geng Weilun marah. Aku tidak merebutnya. Nona Park bertanya padaku. Baiklah, berhenti bicara. Datang dan duduklah bersamaku. Dengan itu, Geng Anli meraih tangan putranya dan pergi. Geng Weilun mendengus dingin pada Jordan dengan jijik. Betapa tidak berguna. Wanita yang Anda sukai berinisiatif meminta pria lain untuk menari. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menatapnya dengan cemburu. Petik 2. Cukup. Berhenti bicara. Geng Weilun menutup mulut Geng Weilun untuk menghentikannya berbicara. Jordan sangat marah pada Weilun, tetapi karena ibunya ramah terhadap Steles, dia menahan amarahnya. Namun, Jordan tetap merasa terhina. Mengapa? Mengapa Park Anya meminta Geng Weilun untuk menari alih-alih Jordan? Jordan tidak tahan lagi dan bertanya langsung padanya, mengapa kamu memintanya untuk menari? Kau tahu aku sedang menunggumu. Park Anya sangat dingin. Dengan siapa saya menari adalah urusan saya sendiri. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Jordan berkata dengan marah, lalu apa yang terjadi sehari sebelum kemarin? Anda dengan jelas menyatakan cinta Anda kepada saya. Anda bahkan mengatakan bahwa Anda ingin tidur dengan saya. Kenapa kamu tiba-tiba memperlakukanku seperti ini? Jordan merasa Park Anya terlalu aneh. Ketika mereka bertemu malam itu, Jordan 100% yakin bahwa Park Anya ingin dia menjadi suaminya. Tapi sekarang, dia menjadi seperti orang asing baginya. Park Anya tersenyum. Anda terlalu banyak berpikir, Tuan Jordan. Aku tidak punya perasaan apapun padamu. Aku tidak pernah menyukaimu dan aku masih tidak menyukaimu. Permisi. Dengan itu, Park Anya pergi.
Sikap dingin Park Anya membuat Jordan sangat kesal. Dia melarikan diri ke kamar kecil sendirian dan mau tidak mau meninju dinding. Taman Anya, Anda wanita sombong. Anda ingin menyenangkan geng Weilun hanya karena status tinggi keluarga geng. Ketika Anda mengetahui bahwa saya adalah dewa dan semua keluarga rahasia harus bergantung pada saya, mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan. Saya ingin Anda berlutut dan memohon saya untuk menjadi laki-laki Anda. Jordan percaya bahwa Park Anya masih memandang rendah dirinya. Dia pasti merasa bahwa status keluarga Stele masih terlalu rendah dan tidak sebaik keluarga geng. Pada saat ini, Jordan menerima pesan dari Lota. Jordan, kamu harus berhati-hati. Tidak ada yang harus terjadi padamu. Jordan telah memberitahu Lota tentang rencananya malam ini. Lota telah mempertahankan profil rendah selama beberapa hari terakhir, dan itu tidak pantas baginya untuk muncul hari ini, jadi dia hanya bisa menunggu di rumah untuk berita. Melihat pesan dari Lota, Jordan merasakan kehangatan di hatinya. Dia tidak merasa kesal sekarang. Meskipun Park Anya cantik, Lota lebih muda. Dia juga menyukai Jordan dan memperlakukannya jauh lebih baik. Namun, manusia adalah makhluk yang aneh. Semakin baik seseorang bagi mereka, semakin mereka kurang menghargai orang itu. Sebaliknya, semakin tidak terjangkau seseorang, semakin mereka ingin mendapatkan orang itu. Jordan menghela nafas. Saatnya untuk turun ke bisnis. Son, kamu pasti penasaran kenapa aku tidak memukulmu sekarang. Itu karena aku berencana membunuhmu. 15. Di pesta ulang tahun, Son memegang segelas jus buah dan mendentingkan gelas dengan geng Weilun. Dia tersenyum bahagia. Geng, orang-orang hebat berpikiran sama. Saya sepenuhnya setuju dengan apa yang Anda katakan kepada Jordan barusan. Jordan tidak cukup baik untuk meminta Park Anya berdansa. Kenapa dia melampiaskan amarahnya pada kita? Geng Weilun langsung setuju. Betul sekali. Bukan aku yang bertanya pada Park Anya. Dia datang untuk bertanya padaku sendiri. Saya akhirnya dimarahi oleh ibu saya. Petik 2. San tersenyum. Sayang sekali Nyonya Geng menghentikanmu. Jordan akan sangat marah jika kamu berdansa dengan Park Anya. Haha, biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Park Anya benar-benar wanita kelas atas. Saat menari dengannya sebelumnya, saya memegang pinggangnya dan itu adalah sensasi yang tak terlupakan. Geng Weilun langsung menyesal tidak berdansa dengan Park Anya. Dia menatapnya dan membanting meja. Sayang sekali, sayang sekali. Son berkata sambil tersenyum jahat, Park Anya berinisiatif untuk mengajakmu menari barusan, yang berarti dia tertarik padamu. Pergi saja dan bertukar nomor dengannya. Aku yakin kau akan bisa menidurinya suatu hari nanti. Geng Weilun memikirkannya dan setuju bahwa ini akan berhasil. Sebagai seorang playboy yang telah bermain dengan banyak wanita, ia sangat percaya diri dengan status dirinya dan keluarganya. Tapi setelah dipikir-pikir, Geng Weilun sedikit khawatir. Saya tidak tahu apakah itu ide yang bagus. Jika Tuan Park tahu, aku takut. Sehun melambaikan tangannya. Saya sangat akrab dengan Tuan Park Sangjun. Dia akan senang bahwa Anda menyukai putrinya. Hahaha, bagus sekali, Pak Smith. Bersulang, bersulang. Hei, kenapa kamu minum jus buah? Geng Weilun tiba-tiba menyadari bahwa Son sedang minum jus buah, bukan anggur. San tersenyum. Oh, Nyonya dan saya sama-sama tidak sehat. Tidak cocok bagi kita untuk minum alkohol. Alasan sebenarnya mengapa Smiths tidak bisa minum adalah bahwa begitu mereka melakukannya, itu akan mempengaruhi saraf di otak mereka. Son mengendalikan pikiran Tom melalui aksesoris. Jika Tom minum terlalu banyak anggur dan mabuk, akan sangat sulit bagi Son untuk terus mengendalikannya. Oh, Geng Weilun tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Jordan sedang berjalan menuju Charleston dengan semangkuk sup. Kakek, mengapa kamu minum alkohol? Jordan panik. Itu tampak seperti masalah yang sangat serius. Charleston mengangkat gelas anggurnya dan berkata, hanya satu gelas dengan Ketua Rong. Tidak apa-apa. Jordan berkata dengan cemas, jika kamu minum alkohol, kamu tidak akan bisa minum sup ini. Sekarang adalah waktu terbaik untuk minum sup ini. Sehun sangat penasaran. Sup macam apa yang harus diminum dalam kondisi khusus seperti itu? Kakek, kemarilah. Aku ingin berbicara denganmu. Jordan meminta Charleston untuk meletakkan gelas anggurnya dan membawanya ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Apa yang Jordan katakan bahwa dia tidak bisa membiarkan orang lain mendengarnya.
Son semakin penasaran. Dia segera mengambil salah satu manik-manik dari pergelangan tangannya dan meletakkannya di tanah, membiarkannya dengan tenang berguling ke arah Jordan. Dia kemudian memakai earphone nirkabel. Manik itu adalah alat pendengar, mana tidak ada orang di sekitarnya. Apa yang Jordan katakan bahwa dia tidak bisa membiarkan orang lain mendengarnya.